2081 Keberuntungan Klon Fang Yuan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Keberuntungannya telah banyak melemah. Istana naga hancur dan tidak dapat dibangun dalam waktu singkat. 4 jenderal naga telah mati, dan bahkan Di Zhang Seng ditekan di pengadilan surgawi. Keberuntungan Wu Shuai masih memiliki bentuk naga terbang. Ini terkait erat dengan identitas manusia naganya. Ketika diamati dengan saksama, keberuntungan naga Wu Shuai tampaknya terbentuk dari semut. Semut yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk keberuntungan semut naga. Selain menangani urusan aliansi manusia varian sebagai perwakilanku, Wu Shuai sedang meneliti metode jalur perbudakan untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya. Inilah sebabnya ada keberuntungan semut naga. Fang Yuan mengamati keberuntungan klon jalur waktunya. Keberuntungan klon jalur waktunya masih dalam bentuk miniatur sungai waktu. Namun dibandingkan dengan sebelumnya, itu jauh lebih luas dan airnya mengalir deras. Keberuntungan Elang Zanbudu tidak banyak berubah. Namun keberuntungan Li Xiaobai memiliki perubahan besar dalam penampilan. Keberuntungannya adalah bunga yang mekar dengan lapisan tipis nektar di putiknya, yang menandakan bagaimana kultivasi Li Xiaobai akan meningkat saat itu. Namun sekarang, penampilan keberuntungannya telah berubah menjadi dinding putih. Ada 3 puisi di dinding dengan panjang yang berbeda. Ketika dibaca dengan saksama, jelas bahwa itu adalah 3 puisi mahakarya yang telah diciptakan oleh Li Xiaobai. Setiap huruf dalam puisi itu berwarna hitam pekat, yang bahkan lebih mencolok di dinding putih. Selain itu, banyak karakter gelap dan bertinta terbang di sekitar dinding putih, hampir terbang ke dinding. Ini adalah keberuntungan dinding puisinya. Fang Yuan menyadari dalam benaknya. Setelah Li Xiaobai memperoleh warisan rumah buku, dia maju dengan cepat, berjalan di jalan untuk menjadi terkenal di dunia. Dia tidak hanya mengubah gu vitalnya, dia juga menjelajahi dunia untuk mengumpulkan puisi, dan membentuk 3 gerakan pembunuh dengan puisi yang dia buat disalin dan dicuri. Ketiga gerakan pembunuh jalur informasi ini menjadikannya Master Gu nomor 1 di surga Gua Sastra Mendalam dan juga benih Gu abadi yang dipandang baik oleh banyak orang. Bahkan ada diskusi yang mengatakan bahwa dia adalah bakat yang sulit ditemukan dalam beberapa ratus tahun. Prestasi luar biasa Li Xiaobai tentu saja menarik perhatian Dewa Tua Huayu. Ada berbagai macam indikasi bahwa Dewa Tua Huayu telah memutuskan untuk membesarkan Li Xiaobai dengan seluruh kekuatannya. Klon Laut Qi dan tubuh utama Fang Yuan menyadari kondisi terkini Li Xiaobai, tetapi mereka tidak ikut campur dan hanya menonton dari samping. Dulu ketika Fang Yuan menciptakan Li Xiaobai, tujuannya adalah untuk membuat rencana agar warisan jalur informasi Gua Surga Sastra Mendalam dapat mengisi kekurangan dalam aspek jalur informasinya. Hasilnya adalah bahwa hanya setelah Fang Yuan melewati perang takdir, pertempuran pengejaran, membunuh jiwa spektral, dan menyelesaikan masalah tanda dao jalur surga, Li Xiaobai akhirnya menunjukkan beberapa kemajuan dan perkembangan. Selain itu, Gua Surga Sastra Mendalam juga berada di aliansi Qi yang benar, sebagian besar isi warisan jalur informasinya yang sebenarnya dapat diperoleh melalui pertukaran internal antara anggota aliansi Qi yang benar. Ini adalah kehidupan. Terkadang, rencana tidak dapat mengikuti perubahan, terkadang, perubahan tidak dapat mengejar rencana. Seperti ini, bidak catur Li Xiaobai memiliki pengaturan baru. Jadi, Fang Yuan akan membiarkannya berkembang secara alami. Terakhir adalah keberuntungan klon mimpi murni. Klon mimpi murni masih berada di level peringkat 5, tubuh fisik. Pencari realitas mimpi murni akan menarik malapetaka dan kesengsaraan jalur mimpi saat menjalani kenaikan abadi. Bahkan Fang Yuan saat ini tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Namun, keberuntungan klon mimpi murni juga berubah. Keberuntungannya seperti kabut merah muda yang terus berfluktuasi. Namun, gumpalan kabut merah muda ini kini telah mengembun, menjadi kotak pasir. Kotak pasir itu masih berwarna merah muda, sangat kecil, tetapi pasir kuning terus-menerus masuk ke dalamnya, berubah menjadi pasir merah muda yang memperkuat kotak pasir itu. Keberuntungan kotak pasir, apa yang coba dikatakannya? Bahkan Fang Yuan pun bingung. Setelah mengaktifkan metode jalur kebijaksanaan, mata Fang Yuan bersinar tajam saat ia membuat beberapa tebakan, tetapi tebakan itu harus dikonfirmasi. Fang Yuan menghitung, tanpa disadari, ia telah menciptakan 8 klon. Menciptakan klon-klon ini adalah salah satu keuntungan yang diperoleh Fang Yuan dari mempelajari jiwa spektral. Jiwa spektral mengandalkan klon untuk menciptakan sekte bayangan dan aliansi zombie.
Klon-klon Fang Yuan juga memberinya bantuan besar. Di antara 8 klon, hanya Fang Dichang yang dikorbankan. Hah, tunggu, ini, Fang Yuan tiba-tiba menemukan sepotong keberuntungan. Sepotong keberuntungan ini samar-samar, hampir transparan, dan memberikan perasaan yang sangat lemah. Fang Yuan hampir melewatkannya, tetapi setelah mengamatinya dengan saksama, dia menunjukkan keterkejutan yang menyenangkan. Ini adalah keberuntungan Fang Dichang. Dia masih hidup. Selama perang takdir, Fang Yuan ditipu oleh Genesis Lotus, tidak hanya kehilangan istana kacang ilahi tetapi juga Fang Dichang. Waktu yang begitu lama telah berlalu, istana kacang ilahi telah bergabung dengan kota kaisar untuk membentuk kota kaisar ilahi, menjadi rumah gua abadi nomor 1 di dunia. Fang Yuan mengira Fang Dichang sudah tamat. Namun, dia tidak pernah menduga akan mendapatkan petunjuk dari putaran pemeriksaan keberuntungan ini. Bagaimana mungkin aku tidak menemukannya sebelumnya? Begitu, panci keberuntungan memasak baru saja naik ke peringkat 8, metode pemeriksaan keberuntunganku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, jelas bahwa Fang Dichang telah membuat beberapa kemajuan dalam kurun waktu terakhir ini. Menggabungkan kedua penyebab ini, hubunganku dengannya semakin kuat dan aku dapat melihat keberuntungannya sekarang. Meskipun kota Kaisar Ilahi memiliki dunia lukisan, Genesis Lotus Immortal Venerable, yang telah meninggalkan gaya hidup puas jurus pembunuh, aktif sebelum Giant Sun Immortal Venerable. Karena itu, kota Kaisar Ilahi agak lemah dalam aspek jalur keberuntungan. Menemukan Fang Dichang masih hidup dan memperkuat dirinya, ini adalah kejutan yang menyenangkan. Namun, Fang Yuan tidak mengubah rencananya. Dia tidak punya rencana untuk menyerang kota Kaisar Ilahi dalam jangka pendek. Kota Kaisar Ilahi bukanlah Dewa Gu, metodenya sudah ditetapkan dan sulit diubah, tidak masalah untuk membiarkannya begitu saja. Dan Fang Yuan adalah seorang pseudo-venerable yang akhirnya mendapat kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri dengan aman. Itu adalah waktu yang tepat baginya untuk fokus pada kultivasi. Four Elements Square Regret Blood Refinement Pool dibangun dan sebagian besar gua surga belum dilahap. Kekuatan Fang Yuan akan melambung tanpa henti sekarang. Mengapa dia mengambil risiko selama periode waktu yang berharga ini untuk melawan Divine Emperor City? Setelah memeriksa keberuntungannya dan para klon, Fang Yuan mengerti banyak hal. Cooking Look Pot dapat memungkinkan tubuh utama Fang Yuan untuk meningkatkan keberuntungan klonnya secara signifikan, tetapi Fang Yuan tidak melakukannya. Di satu sisi, situasi tubuh utama dan klon jauh lebih baik. Setelah melewati kesulitan sebelumnya, keberuntungan mereka meningkat secara spontan. Itulah yang disebut ketika kemalangan mencapai batasnya, keberuntungan mulai meningkat. Jadi tidak ada keharusan. Di sisi lain, yang dikonsumsi bukanlah esensi abadi, tetapi keberuntungan tubuh utama Fang Yuan. Bagaimanapun, keberuntungan klon meningkat dengan menggunakan keberuntungan di dalam pot. Sekarang aku harus menyempurnakan Gu abadi jalur kayu. Fang Yuan sekali lagi berinvestasi dalam proyek penyempurnaan Gu-nya. Adapun mengapa dia memilih jalur kayu, alasannya sederhana. Fang Yuan telah mengumpulkan banyak bahan abadi jalur kayu dan itu cukup untuk penyempurnaan. Xiao Hejian dan Green Forest Grid Sage dari aliansi manusia varian adalah Gu abadi miniman peringkat 8. Gua surga mereka adalah gua surga jalur kayu yang menyediakan cukup banyak bahan abadi jalur kayu. Pertama-tama, mari kita tingkatkan harta karun esensi surgawi Gu abadi teratai kekaisaran ke peringkat 8. Kota Kaisar Ilahi, dunia lukisan. Di dunia lukisan binatang buas yang baru ditambahkan, sebuah perkemahan sedang dibangun dengan cepat. Lokasi perkemahan dipilih setelah dipikirkan dengan saksama, berada di area yang strategis dan ada sungai yang mengalir di dekatnya. Zhao Suye berdiri di atas batu besar dan memerintahkan 100 pengrajin untuk membangun perkemahan. Meskipun Gu pengrajin memiliki kekuatan tempur yang lemah, ia memiliki kegunaan yang luas. Peri Bisia berdiri di samping Zhao Suye dan memuji saat dia melihat lokasi kerja yang sibuk. Kepala Zhao Suye segera terangkat saat dia berkata dengan bangga, Peri Bisia kitalah yang memiliki pandangan ke depan yang baik. Prospek Gu pengrajin jauh lebih tinggi daripada Gu pencuri, Gu prajurit, dan Gu perwira. Selain memproses bahan abadi dan membangun rumah Gu, ia juga dapat memurnikan Gu. Peri Bisia mengangguk, ya, jika bukan karena Gu pengrajinmu, bagaimana kita bisa membangun 10 perkemahan dan menjelajahi lebih dalam ke dunia lukisan binatang buas yang menggeram. Tapi, bagaimana kamu bisa mengendalikan begitu banyak pengrajin sendirian? Ini adalah beban yang sangat besar bagi pikiran.
Apakah kamu menggunakan Gu organisasi? Organisasi Gu adalah jenis cacing Gu jalur manusia yang memungkinkan Gu manusia membentuk kelompok. Token Gu Sekte Fang Dichang juga termasuk jenis ini. Zhao Suye tertawa terbahak-bahak dan tidak menyembunyikannya. Benar, saya menggunakan token serikat buruh Gu dan membangun serikat buruh. Saya membawa Gu kepala serikat dan memberikan Gu pengawas kepada sekitar 12 Gu pengrajin tingkat tinggi. Saya juga telah memberikan satu wakil kepala serikat dan masih memiliki 3 di tangan saya. Tidak perlu terburu-buru, karena serikat buruh saya terus berkembang, mereka akan memiliki ruang yang cukup untuk menunjukkan kemampuan mereka. Keduanya berdiskusi ketika trompet darurat dimainkan. Ekspresi Peribisia sedikit berubah, kelompok binatang datang untuk menyerang lagi. Zhao Suye berkata dengan acuh tak acuh, dengan Xiao Qixing dan yang lainnya di sini, kita tidak perlu khawatir. Benar saja, pada saat berikutnya, suara Xiao Qixing menyebar ke seluruh kamp, semua pasukan, serang. Buk 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 buk. Ada serangkaian langkah kaki, dan saat asap putih tertiup angin, kamp yang luas itu dipenuhi dengan tentara. Tentara Gu berada dalam jumlah tertinggi, ada sersan Gu tingkat pemimpin kelompok kecil, Letnan Gu, Kapten Gu yang berpangkat lebih tinggi dan bahkan Kapten Kepala Gu digunakan. Ukuran pasukan Xiao Qixing telah meningkat lagi dalam periode waktu ini. Kota Kaisar Ilahi benar-benar tanah suci kultivasi jalur manusia. Tentara menyerbu ke arah gelombang binatang buas. Kedua belah pihak bertabrakan seperti gelombang laut besar. Setelah kebuntuan berlangsung beberapa saat, garis pertempuran yang teratur mulai menunjukkan celah yang tidak rata. Sejumlah besar binatang buas dan tentara telah tewas di daerah yang paling intens. Segera setelah itu, celah-celah ini diisi oleh tentara dan binatang buas. Raungan, beberapa binatang buas yang kuat muncul. Ukuran mereka jelas lebih besar dari yang lain, seperti benteng yang mengamuk di medan perang. Ekspresi Xiao Qixing menunjukkan sedikit keseriusan, semakin dalam kita masuk, semakin kuat kelompok binatang buas itu. Semuanya, silakan bergerak. Baiklah, Chen Dajiang, Gu Ting, dan yang lainnya mulai menyerang. Pertempuran besar ini berlangsung selama 1 jam, gelombang binatang buas surut, dan ada korban di kelompok Xiao Qixing juga. Setelah setengah hari, pembangunan kamp selesai. Kelompok perbekalan bersama dengan pedagang, penjajah keliling, warga, dan bahkan pengemis menetap di kamp. Kamp-kamp ini seperti paku terkuat yang tertanam kuat di posisinya, menjadi penopang bagi 10 anak jalan manusia untuk menjelajah lebih dalam. Cacing Gu berbentuk bola setengah lingkaran ini terlihat sangat imut, warna merahnya juga sangat menarik. Kepalanya hanya 10% dari tubuhnya, punggungnya bulat dan halus, ada tanda-tanda hitam di sekujur tubuhnya, menyerupai cangkang kura-kura. Ini adalah Gu abadi jalur mimpi peringkat 7, baju zirah mimpi. Itu adalah Gu abadi jalur mimpi yang defensif. Fang Yuan saat ini memiliki banyak Gu abadi, tetapi dia hanya memiliki 1 Gu abadi jalur mimpi, yaitu token mimpi peringkat 8, Gu abadi inti dari Istana Naga. Token mimpi berbentuk seperti capung, memiliki kepala bundar dan tubuh panjang, dengan sepasang mata merah muda dan 4 pasang sayap transparan. Melihat dari dekat sayapnya yang tipis, orang juga akan melihat lapisan samar lingkaran pelangi. Melihat keduanya, Fang Yuan menemukan bahwa Gu abadi jalur mimpi tampaknya semuanya terlihat sangat cantik. Aku ingin tahu seperti apa rupa perjalanan mimpi dan sayap mimpi. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Dia memiliki ingatan 500 tahun, dia tahu bahwa Gu abadi sayap mimpi ada di tangan Feng Jin Huang, sementara Gu abadi perjalanan mimpi ada di tangan Nyonya Kalajengking beracun. Bukannya Fang Yuan tidak berniat menargetkan mereka. Selama ini, dia tidak bisa menghadapi Feng Jin Huang secara efektif, sementara dia kurang percaya diri terhadap Lady Poison Scorpion. Di kehidupan sebelumnya, Dream Travel, Carefree Travel, Fixed Immortal Travel, dan Liquor God Travel adalah 4 gerakan besar Immortal Gu yang diakui publik. Meskipun Fang Yuan kuat, Lady Poison Scorpion dapat melakukan perjalanan melalui mimpi dan langsung memasuki satu alam mimpi. Saat ini, jalur mimpi masih belum cukup berkembang, alam mimpi belum terwujud di mana-mana di dunia luar. Material abadi jalur mimpi masih langka, sedangkan Immortal Gu jalur mimpi bahkan lebih langka, namun aku sudah memiliki 3 di antaranya. Fang Yuan cukup senang dengan hasil ini. Di kehidupan sebelumnya, alam mimpi yang terwujud bahkan lebih besar dari alam mimpi Spectral Soul, mereka ada di mana-mana di 5 wilayah.
Dengan demikian, setiap orang dapat memasuki alam mimpi untuk eksplorasi, tidak seperti sekarang di mana alam mimpi ditempati oleh para ahli. Sejumlah besar alam mimpi berarti peluang yang tak terhitung bagi para pembudidaya Gu untuk menggali material Gu jalur mimpi. Dengan bahan-bahan ini, jalur mimpi mulai berkembang pesat sebagai sebuah jalur. Jadi, pada saat ini, jalur mimpi baru mulai tumbuh dalam keadaan awalnya. Alam mimpi Tifing Heaven, alam mimpi Paradise Earth, dan alam mimpi Spectral Soul hanyalah api kecil yang tidak dapat merebus seluruh panci air ini. Untuk merebus panci air yang merupakan jalur mimpi, alam mimpi Spectral Soul terlalu kecil, dibutuhkan kekuatan seluruh dunia. Karena Dream Armor adalah Gu abadi yang defensif. Dengan Gu abadi ini, ia akan memiliki kemampuan untuk menahan kesengsaraan jalur mimpi. Klon pencari realitas mimpi murni akan mampu menjalani kenaikan abadi. Fang Yuan mengingat hasil pemeriksaan keberuntungannya sebelumnya. Keberuntungan klon mimpi murni seperti kotak pasir merah muda, sangat kecil tetapi pasir kuning terus-menerus masuk ke dalamnya, berubah menjadi pasir merah muda yang memperkuat kotak pasir tersebut. Keberuntungan kotak pasir meramalkan bahwa klon mimpi murni akan menerima bantuan dari bumi surga, sekarang tampaknya memang demikian adanya. Fang Yuan mengaktifkan panci keberuntungan memasak lagi untuk memeriksa keberuntungannya. Pilar keberuntungan peraknya tidak banyak berubah, pilar cahaya hanya menjadi sedikit lebih besar sementara sebagian besar pasir kuning di bawahnya telah lenyap. Keberuntungan klon mimpi murni masih seperti kotak pasir merah muda tetapi tidak ada lagi pasir kuning yang jatuh ke dalamnya. Tumpukan pasir di dalam kotak itu sangat tinggi, ada perasaan runtuh atau terobosan pada saat berikutnya. Petik 2. Saya memperoleh warisan sejati bumi surga dari perbatasan selatan, dengan bantuannya, klon mimpi murni memiliki kesempatan untuk menerobos. Namun, risikonya masih besar, aku perlu membuat persiapan lebih banyak lagi. Fang Yuan segera mengerti. Setelah Cooking Look Pot mencapai peringkat 8, Fang Yuan memperoleh lebih banyak manfaat dari jalur keberuntungan. Ia semakin merasakan keuntungan dari jalur keberuntungan, tidak heran jika Giant Sun Immortal Venerable berhasil naik ke puncak saat itu. Crazy Demon Cave jelas merupakan tempat yang harus dikunjungi, tetapi Fang Yuan tidak bisa pergi sekarang. Saat ini, kekuatannya tumbuh pesat, Fang Yuan bermaksud untuk meningkatkan kekuatan tempurnya hingga batasnya sebelum menuju Crazy Demon Cave. Meskipun Lu Weiyin mengklaim bahwa situasinya sangat mendesak, Fang Yuan memiliki inspeksi keberuntungan, ia tahu bahwa ia masih memiliki waktu yang berharga. Lebih banyak persiapan mengarah pada hasil masa depan yang lebih baik, izinkan aku meneliti metode jalur mimpi terlebih dahulu sebelum aku membantu klon mimpi murni untuk naik. Fang Yuan melihat dirinya sendiri, pengetahuan jalur mimpinya tidak diragukan lagi adalah yang nomor satu di dunia saat ini. Pengetahuan tentang penjelajahan alam mimpi yang ia bawa bersama dengan kelahiran kembali masih merupakan hasil penelitian tingkat atas di dunia saat ini, tetapi keuntungannya dengan cepat menyusut. Namun, setelah Fang Yuan terlahir kembali, ia masih membuat kemajuan luar biasa di jalur mimpi. Jurus pamungkas mengungkap mimpi berasal dari ingatannya, dari sekte bayangan, ia memperoleh jiwa penuntun menuju mimpi, jiwa yang berganti dalam mimpi, dan transformasi pencari realitas mimpi murni. Dari Istana Naga, ia memperoleh asap cahaya yang indah, mimpi dalam mimpi, dan wahyu mimpi. Dan sekarang dari warisan sejati bumi surga perbatasan selatan, ia memperoleh 3 mimpi seumur hidup untuk mengubah orang yang dipilih. Fang Yuan memiliki lebih banyak jurus pamungkas jalur mimpi daripada Gu abadi jalur mimpi. Banyak jurus pamungkas jalur mimpi memiliki Gu abadi inti dari jalur lain, tidak ada yang bisa dilakukan. Ia menggunakan sejumlah besar Gu Fana jalur mimpi sebagai ganti Gu abadi jalur mimpi. Misalnya, jurus pamungkas seperti jiwa penuntun menuju mimpi dan jiwa yang berganti dalam mimpi. Yang kubutuhkan sekarang adalah jurus pamungkas jalur mimpi yang menggunakan Gu abadi pelindung mimpi sebagai intinya. Setelah itu, aku memerlukan metode gerakan jalur mimpi sehingga aku dapat lolos dari bahaya dan memperoleh waktu untuk memulihkan diri. Setelah itu adalah penyembuhan dan terakhir penyerangan. Meskipun tingkat pencapaian jalur mimpi Fang Yuan biasa saja, ia percaya diri dalam menciptakan jurus pamungkas jalur mimpi yang baru. Alasannya adalah karena dia memiliki tanda surgawi yang tak terkendali, dia dapat menciptakan sejumlah besar jurus pembunuh gabungan. Surga panjang umur dan pengadilan surgawi pasti berencana untuk bertarung di Gua Iblis Gila, mereka tidak akan mengirim pasukan untuk menyerang aliansi manusia varian Fang Yuan.
Belum lagi mendekati Fang Yuan. Adapun aliansi selatan yang dipimpin oleh Wu Yong, mereka akan senang jika Fang Yuan tidak mencari masalah dengan mereka. Mengapa mereka mendatanginya dan mencari kematian? Lingkungan eksternal sangat aman, Fang Yuan mulai memasuki kultivasi tertutup, dia menciptakan jurus pembunuh jalur mimpi, dia membuat kemajuan yang baik setiap hari. Lebih dari 10 hari kemudian, Fang Yuan tiba-tiba berhenti, memasuki keadaan linglung. Dia maju ke master jalur mimpi. Ini adalah pertumbuhan eksplosif dari akumulasinya, itu sangat mulus setelah periode pembangunan fondasi yang lama. Ketika menciptakan jurus pembunuhnya, dia tanpa sadar telah berhasil dan melangkah ke alam berikutnya. Sejak kelahiran kembali, Fang Yuan telah ditekan oleh kekuatan eksternal, dia tidak pernah menginvestasikan waktu atau energi apapun ke jalur mimpi. Sampai sekarang, dia mulai benar-benar mengolah jalur mimpi, dia berusaha keras untuk itu. Karena fondasinya dalam, ia mampu maju dengan cepat sejak awal, meningkatkan level pencapaian jalur mimpinya. Level pencapaian master, penggunaan cacing gu oleh kultivator gu telah mencapai level artistik, mereka bukan lagi amatir. Ciri yang paling jelas adalah munculnya naluri. Pemahaman mereka tentang cacing gu dan konseptualisasi gerakan pembunuh abadi untuk jalur itu juga telah berubah menjadi kemampuan bawaan kultivator. Itu seperti keterampilan alami yang datang bersama mereka sejak lahir, halus dan mudah digunakan. Misalnya, Fang Yuan memiliki gagasan yang sangat samar tentang kecocokan cacing gu jalur mimpi untuk gerakan pembunuh, ia harus mencoba mencari tahu apakah mereka akan berhasil atau gagal. Tetapi sekarang, sebelum mencoba, nalurinya akan memberitahu dia jika beberapa ide lebih layak atau jika mereka dimaksudkan untuk gagal bahkan tanpa mencoba, apakah dia hanya akan membuang-buang waktu, energi, dan sumber dayanya jika dia melanjutkan. Bagus, memiliki tingkat pencapaian master jalur mimpi benar-benar bonus. Prestasi jalur mimpi saya jelas berada di puncak dunia saat ini. Tetapi, ini mungkin berubah setelah beberapa waktu. Dalam ingatan kehidupan Fang Yuan sebelumnya, ada banyak jenius jalur mimpi. Di antara mereka ada bakat yang mengejutkan seperti Feng Jin Huang dan Lady Poison Scorpion, meningkatkan tingkat pencapaian jalur mimpi jauh lebih mudah bagi mereka dibandingkan dengan yang lain. Beberapa orang terlahir dengan kecocokan dengan jalur tertentu, bakat adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Terutama untuk benih-benih dewa mimpi agung seperti Feng Jin Huang dan Lady Poison Scorpion. Fang Yuan memiliki kesadaran diri, ia tahu bahwa orang lain akan segera melampauinya dalam aspek tingkat pencapaian jalur mimpi. Namun, Fang Yuan tidak akan menyerah dalam mengembangkan jalur mimpi, ia tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Jalur mimpi adalah tren besar di masa depan, revolusi masa depan, ada keuntungan besar dalam jalur baru. Namun, sekarang bukan saatnya untuk benar-benar mengembangkan jalur mimpi. Fang Yuan memahami keadaannya dengan jelas. Ia harus menjadi seorang yang terhormat terlebih dahulu untuk melawan ancaman eksternal, baru kemudian ia akan memiliki waktu dan kesempatan untuk mengembangkan jalur mimpinya secara perlahan. Setelah mendengar tentang 4 kondisi kenaikan yang terhormat dari Lu Weiyin, setelah mempertimbangkan dengan saksama, Fang Yuan menebak bahwa jalur pemurnian akan menjadi jalur yang paling memungkinkan baginya untuk menjadi seorang yang terhormat. Pertama-tama menjadi seorang yang terhormat di jalur pemurnian, kemudian menjadi seorang yang terhormat di jalur-jalur lainnya. Inilah keuntungan dari tubuh abadi yang berdaulat. Para bangsawan lainnya hanya bisa menatap pertumbuhannya. Meskipun Spectral Soul tahu cara memurnikan gu janin abadi yang berdaulat, setelah gagal dalam mengejar Fang Yuan, dia sudah tertinggal dalam hal kemajuan. Fang Yuan memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkembang daripada para bangsawan saat ini. Pada saat yang sama, benua tengah, rumah afinitas roh. Di ruang rahasia pemurnian gu tertentu di dalam rumah afinitas roh, pemurnian gu Feng Jin Huang mencapai tahap krusialnya. Aku akan segera berhasil. Mata Feng Jin Huang berbinar, selama aku menyempurnakan gu fana jalur mimpi ini, aku akan memiliki kemampuan bertahan di alam mimpi. Ini benar-benar terobosan besar, Urk. Tiba-tiba, cahaya di depan Feng Jin Huang meledak, penyempurnaan gu gagal saat dia batuk seteguk darah, jatuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Jin Huang sangat terkejut, ini tidak seharusnya terjadi. Resep gu fana jalur mimpi telah diperiksa lebih dari 10 kali, bagaimana mungkin ada kesalahan? Bahkan jika ada kesalahan, itu seharusnya tidak dipicu pada titik krusial ini. Ini bukan masalah dengan resep guku,
masalahnya adalah bahan Gu. Kepala Feng Jinhuang sangat sakit, tetapi dia masih mengerti apa yang telah terjadi. Ketika menyempurnakan Gu, aku melakukan pemeriksaan. Bahan Gu pasti telah dirusak, dan itu pasti pekerjaan seorang abadi, itulah sebabnya aku tidak dapat menyadarinya. Aku ditipu, seseorang ingin membunuhku. Memikirkan hal ini, hawa dingin yang mendalam muncul dari lubuk hati Feng Jinhuang. Dia berjuang untuk bangun tetapi di tengah jalan, dia terjatuh. Wajahnya pucat karena auranya melemah, kekuatan di tubuhnya juga menghilang. Aku akan mati di sini. Feng Jinhuang menggertakkan giginya saat air mata muncul di matanya. Wajahnya yang cantik dan anggun menempel di tanah yang dingin, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengangkatnya sendiri. Tuan, sebelum meninggal, Feng Jinhuang memikirkan Du Kelong, ibunya, dan ayahnya. Aku tidak mau mati di sini. Feng Jinhuang berteriak dalam hatinya. Tiba-tiba, dia mendengar pertengkaran di luar. Peri, kamu tidak bisa masuk. Aku, Zhao Lianyun, adalah peri generasi saat ini dari rumah afinitas roh. Aku dapat menggunakan ruang pemurnian Gu manapun yang aku inginkan. Mengapa aku tidak dapat memilih ruang terbaik ini? Peri, ruangan ini sudah diambil, kamu menerobos masuk seperti ini. Bagaimana jika terjadi kecelakaan ketika orang di dalam sedang memurnikan Gu? Kecelakaan? Bagaimana bisa ada kecelakaan? Saat dia mengatakan itu, terdengar suara keras, pintu ketiga ruang rahasia itu terbuka dengan paksa. Apa yang terjadi? Gu Master yang bertanggung jawab atas ruang rahasia pemurnian Gu menjadi pucat karena terkejut. Pemurnian Gu-nya gagal, dia menderita serangan balik. Cepat menyerah, bagaimana Gu Master sepertimu bisa menyelamatkannya dari luka-luka ini? Zhao Lianyun mendorong Gu Master ke samping, cahaya gelap berkedip-kedip di matanya. Gu Master berlumuran keringat, memikirkan sejarah antara Feng Jinhuang dan Zhao Lianyun, dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu tidak akan pergi? Jika kamu mengganggu penyembuhanku, apakah kamu akan menanggung akibatnya? Zhao Lianyun berteriak lagi. Sang Master Gu menggertakkan giginya. Peri, Zhao Lianyun melambaikan tangannya, gumpalan cahaya yang dalam membuat Master Gu itu terbang jauh. Zhao Lianyun mendekati Feng Jinhuang sambil berjongkok. Kedua wanita cantik yang tak tertandingi itu saling memandang. Ruang rahasia pemurnian Gu menjadi sunyi senyap. Ini benar-benar liku takdir, mereka berdua telah bertukar status saat ini. Feng Jinhuang tidak panik menghadapi kematian, dia berkata dengan tenang, jadi kalian yang ingin aku mati. Dia cerdas, setelah melihat Zhao Lianyun, dia teringat pada Li Junying dan Su Hao. Dua orang terakhir itu memiliki dendam yang dalam dengan Feng Jiuge. Zhao Lianyun menghela napas sambil mengulurkan tangannya ke arah Feng Jinhuang. Feng Jinhuang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, pandangannya menjadi gelap, lebih cepat. Dewa Gu di depan adalah tetua tertinggi pertama dari Spirit Affinity House saat ini. Tiga Dewa Spirit Affinity House yang bergerak menunjukkan kegelisahan dan kecemasan di wajah mereka. Ternyata setelah Zhao Lianyun dengan paksa mengusir Gu Master peringkat 5 yang menjaga ruang pemurnian Gu Master ini merasa sangat khawatir dan pergi untuk memberitahu para petinggi Spirit Affinity House. Setelah menerima berita itu, tetua tertinggi pertama dan yang lainnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka dengan cepat bergegas menuju tempat itu. Tidak ada yang harus terjadi pada Feng Jinhuang. Sebelumnya, meskipun Feng Jiuge mengkhianati mereka dalam perang takdir dan menyebabkan Peri Baiking dan Feng Jinhuang jatuh dari kemuliaan, pengadilan surgawi menangani masalah itu dengan tenang, mereka tidak menghukum mereka berdua. Menurut aturan jalan yang benar, mereka tidak dapat menghukum mereka. Ini karena Feng Jinhuang dan Peri Baiking tidak mengkhianati sekte mereka. Feng Jinhuang bahkan adalah murid Du Kelong. Selama pengejaran Fang Yuan, Qin Dingling membagikan perintah darurat. Tetua tertinggi pertama Spirit Affinity House secara pribadi mengendalikan Immortal Gu House dan membawa Feng Jinhuang ke medan perang, di mana ia mengumpulkan semua alam mimpi yang ditinggalkan Fang Yuan. Feng Jinhuang memberikan kontribusi besar dalam pertempuran ini. Sebelum tetua tertinggi pertama pergi, Qin Dingling diam-diam mentransmisikan kepadanya dan berkata, jaga baik-baik Feng Jinhuang. Bahkan dengan hancurnya Gu Takdir, jalur mimpi masih merupakan tren masa depan dunia. Spirit Affinity House langsung memahami niat pengadilan surgawi, mereka masih sangat menghargai Feng Jinhuang dan ingin merawatnya. Semua alam mimpi yang dikumpulkan Feng Jinhuang disimpan bersamanya,
pengadilan surgawi tidak mengambil satu pun. Ketiga abadi itu langsung terbang ke ruang rahasia penyempurnaan Gu. Peri Lian Yun, kau harus tenang, Ketiga abadi itu terkejut. Mereka tidak melihat mayat Feng Jinhuang, sebaliknya, mereka melihat bahwa Feng Jinhuang dan Zhao Lian Yun saling berhadapan. Jejak darah masih terlihat di bibir Feng Jinhuang, tetapi dengan menggunakan metode investigasi mereka, ketiga dewa itu menemukan bahwa dia sangat sehat, sama sekali tidak terluka. Apa yang terjadi? Apakah Zhao Lian Yun benar-benar menyelamatkan Feng Jinhuang? Ini terlalu aneh. Zhao Lian Yun selalu menjadi bagian dari faksi anti-Feng. Feng Jinhuang gagal menyempurnakan gunya kali ini. Dia datang pada waktu yang aneh. Dia jelas ingin memberikan pukulan yang fatal. Mengapa ini terjadi? Ketiga dewa itu tidak dapat mengerti. Melihat situasinya, Feng Jinhuang berada di pihak yang lebih unggul, sementara ekspresi Zhao Lian Yun cukup jelek. Dia berjalan melewati tiga dewa tanpa menyapa mereka, ini bertentangan dengan sikapnya yang biasa, itu menunjukkan betapa buruk suasana hatinya. Feng Jinhuang menyeka noda darah dari bibirnya sambil tersenyum dan menyapa tiga tetua tertinggi. Tiga dewa itu segera mengerti alasannya, mereka mendesah dalam hati. Ini pasti karena rencana Feng Jinhuang, dia pasti merasakan sesuatu dan mengikuti rencana untuk memancing musuh, menyebabkan Zhao Lian Yun mengekspos dirinya sendiri. Sejak perang takdir, peningkatan Feng Jinhuang sangat jelas. Kesulitan benar-benar membantu melatih orang. Tapi apa yang harus kita lakukan tentang konflik mereka? Tiga dewa itu diam-diam merasa terganggu. Di satu sisi, ada faksi anti-Feng, Li Junying dan Su Hao adalah pilar yang menopang faksi ini. Mereka membantu Zhao Lian Yun menjadi peri generasi saat ini dari rumah afinitas roh. Dengan tambahannya, faksi itu sudah menjadi kekuatan nomor satu di dalam rumah afinitas roh. Di sisi lain, ada peri Bai Qing dan Feng Jinhuang. Pasangan ibu dan anak ini tidak mudah untuk dihadapi, mereka memiliki fondasi yang dalam. Meskipun Feng Jinhuang tampaknya telah kehilangan keanggunannya, dia masih sangat penting bagi pengadilan surgawi. Bagaimanapun, ayahnya adalah Feng Jiuge, meskipun dia mengkhianati jalan yang benar, selama dia belum mati, rumah afinitas roh tidak dapat mengabaikan keberadaannya. Konflik antara kedua faksi menjadi ancaman internal terbesar rumah afinitas roh, tetapi tetua tertinggi pertama tidak dapat berbuat apa-apa. Feng Jinhuang, jika kamu ingin memurnikan Gu di masa depan, kamu dapat datang ke puncak gunungku. Tetua tertinggi pertama menatap Feng Jinhuang sejenak sebelum berbicara dengan ramah. Dia berpura-pura tidak tahu tentang fakta bahwa Zhao Lian Yun datang untuk mencari masalah sebelumnya. Tidak ada bukti langsung. Satu-satunya bukti adalah bahan pemurnian Gu, tetapi semuanya telah dihancurkan. Bahkan jika ada bukti, tetua tertinggi pertama kemungkinan tidak ingin menanganinya. Jika itu terwujud sekarang, itu hanya akan memicu ancaman internal, yang menyebabkan kemunduran sekte. Tetua tertinggi pertama sangat dewasa. Dia tahu bahwa rumah afinitas roh telah jatuh ke dalam pertikaian internal sekarang, bagaikan gunung berapi yang akan segera meletus. Dia perlu menggunakan tutup panci dan menutupi bagian atasnya, mengulur waktu selama yang dia bisa. Selama periode ini, dia harus menggali beberapa rute untuk mengalihkan lava dan melepaskan tekanan batin untuk menstabilkan situasi. Zhao Lian Yun kembali ke gunungnya dengan ekspresi marah. Dia tidak memasuki aula, dia berdiri di puncak gunung, melihat cuaca yang gelap. Dia tahu bahwa seseorang akan datang. Seperti yang diharapkan, beberapa saat kemudian, Su Hao dan Li Junying terbang bersama. Ekspresi pasangan ini tidak bagus, sepanjang jalan, mereka sudah tahu bahwa rencananya telah gagal. Namun, mereka masih perlu mencari tahu detailnya dari Zhao Lian Yun sendiri. Sebelum Su Hao atau Li Junying berbicara, Zhao Lian Yun sudah bertanya kepada mereka, bagaimana Feng Jinhuang mengetahui kekurangan dalam materi Gu. Apakah kalian punya sesuatu untuk dikatakan tentang kegagalan ini? Su Hao terdiam. Li Junying berkata dengan muram, aku meremehkan Feng Jinhuang. Lian Yun, kau tahu tentang gelarku sebagai peri ilusi, aku ahli dalam hal-hal seperti itu. Terutama ketika aku menjadi Grandmaster Agung jalur bayangan baru-baru ini, bahkan jika materi Gu itu ditempatkan di depan tetua tertinggi pertama, dia mungkin tidak akan mengetahuinya. Ekspresi Zhao Lian Yun dingin saat dia melambaikan lengan bajunya dengan marah, tapi itu tetap terjadi. Apa penjelasanmu? Su Hao berkata, mungkin Duke Long mewariskan beberapa metode pertahanan kepada Feng Jinhuang.
Atau mungkin ini adalah kekuatan jalur mimpi. Bagaimanapun, kita tidak mengenal jalur mimpi. Iblis Fang Yuan itu juga mengandalkan jalur mimpi untuk melawan musuh yang kuat saat dia lemah. Su Hao melanjutkan, baiklah, ini adalah kesalahan kita. Peri Lian Yun, menurut kesepakatan kita, setelah membantu kita dalam masalah ini, kita tidak lagi berutang apapun kepada satu sama lain. Karena rencana ini gagal, biarlah, bagaimanapun juga itu adalah kesalahan kita akan menganggapnya sebagai tugas yang telah selesai. Mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak berutang apapun kepada satu sama lain. Mendengar kata-katanya, Li Junying menunjukkan kecemasan di wajahnya. Dia ingin berbicara, tetapi Su Hao menghentikannya dengan tangannya. Ekspresi Zhao Lian Yun mereda saat ini, dia mengangguk pada kedua dewa itu sebelum berbalik dan pergi tanpa berbicara. Kedua dewa itu melihat bahwa Zhao Lian Yun telah memasuki istananya, mereka harus kembali. Sepanjang jalan, Li Junying berkata dengan marah, jika bukan karena bantuan kita, bagaimana mungkin Zhao Lian Yun ini mendapatkan rahasia warisan sejati surga pencuri? Jika bukan karena bantuan kita, bagaimana mungkin dia menjadi peri generasi sekarang? Dia benar-benar ingin menjaga jarak dari kita sekarang, dia benar-benar tidak tahu terima kasih. Dan suamiku, kau benar-benar membiarkannya begitu saja, tahukah kau bahwa dia adalah senjata terbaik bagi kita untuk menghadapi Feng Jiuge? Berpikir bahwa kau adalah seorang kultivator jalur kebijaksanaan, desah. Su Hao tersenyum, istriku tersayang, jangan khawatir. Meskipun kita gagal, ada juga keuntungan. Pertama, kita belajar tentang niat pengadilan surgawi melalui tindakan tetua tertinggi pertama. Kedua, kita sekarang memiliki Zhao Lian Yun di pihak kita untuk selamanya. Ketiga, kita juga menemukan beberapa kemampuan Feng Jin Huang. Li Junying sedikit linglung sebelum dia menyadari, benar sekali, meskipun kita gagal, Zhao Lian Yun juga menjadi musuh Feng Jin Huang. Bahkan jika kita tidak mencari Zhao Lian Yun, Feng Jin Huang akhirnya akan membalas padanya untuk ini. Musuh dari musuh adalah teman, jadi dia masih di pihak kita. Tepat sekali, Su Hao mengangguk. Li Junying tersenyum, suamiku, kamu benar-benar seorang kultivator jalur kebijaksanaan, aku salah sebelumnya. Su Hao tersenyum, menunjukkan tatapan penuh kepahitan, Feng Jin Huang benar-benar putri Feng Jiuge, sikap, bakat, dan metode jalur mimpinya melampaui harapanku. Rencana awal kita adalah menggunakan Feng Jin Huang sebagai umpan untuk memancing Feng Jiuge agar menyerang rumah afinitas roh dengan marah, untuk membuatnya berkonflik dengan pengadilan surgawi. Target Su Hao dan Li Junying tetaplah Feng Jiuge. Meskipun Feng Jiuge kuat dan bahkan 10 Li Junying dan Su Hao bersama-sama tidak dapat melawannya, apakah benar-benar perlu untuk menghadapinya dalam pertempuran? Manusia adalah roh makhluk hidup, ada banyak cara untuk membunuh musuh yang lebih kuat dari diri sendiri. Su Hao, yang mengolah jalur kebijaksanaan, memikirkan rencana untuk menggunakan pengadilan surgawi sebagai pedang untuk memusnahkan Feng Jiuge. Ini adalah bakat dari jalur kebijaksanaan Gu Abadi. Ia terampil menggunakan orang lain atau situasi untuk mencapai tujuannya. Rencana ini gagal, aku benar-benar meremehkan Feng Jin Huang. Setelah ini, ia pasti akan tinggal di sisi ibunya, kita tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menyerang lagi di masa depan. Su Hao sangat khawatir. Feng Jiuge pernah menekan Su Hao, menyebabkannya menjalani kehidupan yang diselimuti kegelapan. Ini adalah dendam mereka. Ketika Feng Jiuge berada di rumah afinitas roh, keluarganya menempati semua sumber daya, menyebabkan Li Junying dan Su Hao maju perlahan dalam kultivasi. Ini melibatkan keuntungan mereka. Feng Jin Huang mengolah jalur mimpi dan sangat dihormati oleh pengadilan surgawi. Ia adalah cikal bakal era baru. Ini adalah ancaman masa depan. Rumah afinitas roh dan pengadilan surgawi tidak dapat diandalkan. Satu-satunya yang dapat mempertahankan keuntungan Su Hao adalah Su Hao sendiri. Jika dia tidak melakukan yang terbaik, siapa yang akan membantunya? Perjalanan kultivasi melibatkan persaingan dan konflik, kita hanya bisa menang jika kita mempertaruhkan hidup kita pada pertaruhan penting. Su Hao bergumam, tekad kembali bersinar di matanya. Beberapa hari kemudian, Laut Timur, di sebuah pulau tak bernama di wilayah Laut tak bernama, Fang Yuan mengeluarkan klon jalur mimpinya. Mulai, Fang Yuan berkata dengan jelas. Klon jalur mimpi itu mengangguk sambil menarik napas dalam-dalam, menghancurkan lubangnya di saat berikutnya.
Apertur fisik pencari realitas mimpi murni yang lengkap berbeda dari apertur peringkat 5 biasa. Ia terus-menerus berganti antara hancur dan terbentuk setiap saat, namun dinding aperturnya memiliki lapisan tipis yang mampu memperbaiki apertur jalur mimpi ini di tempatnya. Pada saat ini, klon jalur mimpi Fang Yuan hanya menggunakan esensi purba untuk menyerang dinding sebelum hancur. Pada saat berikutnya, kekuatan surgawi tak berbentuk melonjak ke arahnya dari seluruh tempat saat tubuh klon mimpi murni mulai naik ke udara. Gemuruh. Awan berkumpul di langit saat guntur bergemuruh. Ombak di sekitar pulau menjadi lebih intens, segera berubah menjadi gelombang besar. Lingkungan menjadi sangat tidak bersahabat, menggunakan cacing gu di area ini, baik yang abadi maupun yang fana, akan menghasilkan serangan balik. Jika serangan baliknya parah, bahkan gu abadi akan hancur. Kehendak surga tampaknya marah. Fang Yuan adalah bajingan yang dibenci, ia sebenarnya ingin menjadi gu abadi jalur mimpi terlebih dahulu. Ini bukan bagian dari rencana kehendak surga. Ini bertentangan dengan pengaturan takdir. Itu tidak bisa dihindari, itu tidak bisa dimaafkan. Fang Yuan menatap langit, tatapannya damai namun penuh tekad. Jadi bagaimana jika dao surgawi tidak mengizinkannya? Kalau begitu lawan saja, kalau begitu bertarunglah. Di dunia ini, hal yang paling dapat diandalkan bukanlah klan atau sekte, atau keluarga atau kekasihmu, melainkan dirimu sendiri. Begitu proses ini dimulai, proses itu tidak dapat dihentikan. Entah dia menjadi abadi atau dia akan menghadapi kegagalan dalam kematian. Ki surga mengalir turun seperti angin sepoi-sepoi yang tenang namun cepat, ki bumi naik dengan perasaan yang berat dan stabil. Klon mimpi murni juga memancarkan ki manusia yang padat. Fisik pencari realitas mimpi murni yang lengkap adalah fisik ekstrim ke-11, yang berisi sejumlah besar ki manusia sejak awal. Saat ketiga ki bertemu, arus ki melonjak dan saling terkait, menciptakan kepompong besar yang membungkus seluruh tubuh klon mimpi murni dengan erat, tidak meninggalkan celah di luar. Pada titik ini, Master Gu harus berhati-hati untuk mengatur ketiga ki dan menyatukannya. Ketiga ki harus seimbang, jika ki manusia sedikit berlebihan, itu akan menyebabkan ledakan diri. Jika ki surga sedikit lebih banyak, Master Gu akan larut ke langit. Jika ki bumi sedikit lebih padat, Master Gu akan berubah menjadi fosil dan mati lemas. Langkah ini berbahaya, tetapi Fang Yuan memiliki keyakinan mutlak pada klon mimpi murni. Dia telah memberikan klon mimpi murni banyak kenangan mengenai kenaikan abadi. Ini tidak hanya mencakup Fang Yuan sendiri tetapi juga mereka yang telah dia cari jiwanya. Misalnya, Dewa Gu Dataran Utara seperti Hei Cheng, atau Dewa Gu Perbatasan Selatan seperti Xia Cha, ada juga banyak Dewa Gu Laut Timur, Benua Tengah, dan Gurun Barat yang dilukai Fang Yuan. Dalam sejarah panjang kultivasi Gu, dalam hal pengalaman kenaikan abadi, akumulasi klon mimpi murni jelas langka. Kesulitan kenaikan abadi klon mimpi murni bukanlah 3 ki, tetapi kesengsaraan. Di langit, ki, surga dan bumi bergemuruh seperti lautan yang bergolak. Sejumlah besar kabut merah muda menutupi langit beberapa ribu li, itu agung dan agung, memancarkan aura jalur mimpi yang pekat. Tubuh utama Fang Yuan dengan sungguh-sungguh menunggunya, kenaikan abadi ini pasti sangat membangkitkan amarah surga, kesulitannya jauh melampaui biasanya. Bam bam bam, pada saat berikutnya, gemuruh guntur terdengar tanpa henti. Di tengah lautan awan merah muda, lebih dari 10 bola cahaya jatuh. Bola-bola ini semuanya berwarna merah muda, besar seperti gunung, permukaannya halus tanpa kotoran. Bola-bola cahaya itu tidak bergerak cepat, mereka memberi orang perasaan tidak berbobot. Saat 10 bola merah muda itu turun, mereka diarahkan ke klon mimpi murni yang mengambang di udara. Fang Yuan segera bertindak untuk menghalangi mereka. Adegan berikutnya sedikit mengejutkan Fang Yuan. 1 bola merah muda pecah menjadi gelembung yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar di langit. 1 bola merah muda menelan semua yang ada di jalurnya saat mengembang beberapa kali lipat. 1 bola merah muda hancur dan berubah menjadi anak kuda iblis mimpi buruk binatang buas yang sunyi, dengan cepat mendekati klon mimpi murni. 1 bola merah muda berubah menjadi gumpalan alam mimpi yang terbang di atasnya. 1 bola merah muda berubah menjadi gu abadi jalur mimpi, dengan cepat menghilang ke udara tipis. 10 bola merah muda itu memiliki efek yang berbeda-beda. Itu adalah pemandangan yang kacau. Setiap gu abadi biasa pasti sudah bingung sekarang, tetapi dengan pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan yang mendalam, dia langsung membuat reaksi yang paling tepat.
Dia pertama-tama melepaskan binatang buas tingkat tahun yang sunyi di celah abadinya untuk melawan anak kuda iblis mimpi buruk. Selanjutnya, dia melambaikan lengan bajunya, asap tebal terbang keluar dan menangkap semua kupu-kupu mimpi yang mendekati klon mimpi murni. Setelah itu, dia menggunakan transformasi pencari realitas mimpi murni di alam mimpi. Tetapi alam mimpi ini masih mendekati bagian atas kepala klon mimpi murni saat bentuknya berubah dengan hebat, melawan transformasi pencari realitas mimpi murni Fang Yuan. Sepertinya alam mimpi ini mengandung kehendak surga. Fang Yuan tidak khawatir, meskipun dia belum pernah mengalami kenaikan abadi jalur mimpi sebelumnya, dia telah membuat banyak kesimpulan mengenai hal ini. Ini adalah salah satu skenario yang dia simpulkan. Sejumlah besar cacing gu jalur kebijaksanaan dan jalur mimpi diaktifkan dengan cepat di celah abadi yang berdaulat, mereka membentuk jurus pamungkas, disipasi kehendak surga. Jurus pamungkas ini dimodifikasi oleh Fang Yuan, awalnya mampu menghilangkan kehendak surga di alam mimpi tetapi efisiensinya terlalu rendah. Setelah dimodifikasi, dengan menambahkan gu abadi jalur mimpi, kecepatannya menjadi lebih cepat. Namun, disipasi kehendak surga yang baru tidak dapat bekerja di alam mimpi ini. Apa yang terjadi? Fang Yuan mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, pikiran bertabrakan di benaknya, inspirasi melintas. Alam mimpi ini palsu. Inilah sebabnya transformasi pencari realitas mimpi murni tidak berhasil sebelumnya. Bahkan jika saya menggunakan disipasi kehendak surga, hasilnya sama saja. Tetapi dalam kasus itu, cahaya gelap melintas di mata Fang Yuan saat dia ragu sejenak, melihat pemandangan di depanku, apa yang nyata dan apa yang palsu. Kesengsaraan yang tampaknya kacau itu memiliki unsur nyata dan palsu. Tetapi bahkan dengan kekuatan Fang Yuan, dia tidak dapat mengatakannya. Satu keterampilan untuk mendominasi dunia, ini adalah kekuatan jalur mimpi, bahkan tubuh utama Fang Yuan pun takluk padanya tanpa disadari. Memang, klon mimpi murni hanya menjalani kenaikan abadi. Kesengsaraan tidak mungkin sekuat ini, ada binatang buas yang sunyi dan jalan mimpi gu abadi, mengapa aku tidak menyadari ini sebelumnya? Pupil mata Fang Yuan mengecil tak terkendali. Kesengsaraan jalur mimpi benar-benar aneh, tidak hanya dapat mengaburkan kenyataan dan kebenaran, bahkan dapat secara diam-diam memengaruhi pikiran dan kondisi mental Fang Yuan. Gu abadi pelindung mimpi telah diberikan kepada klon mimpi murni sejak lama, Fang Yuan dengan cepat menggunakan jurus pembunuh gabungannya. Menggunakan gu abadi mimpi sebagai intinya, tubuhnya mulai bersinar dalam lapisan cahaya yang dalam, ia mampu bertahan melawan beberapa kemampuan jalur mimpi. Fang Yuan langsung merasakan pikirannya menjadi jernih, ia tidak lagi terganggu saat berpikir. Namun, itu tidak membantu kesengsaraan yang dihadapi klon tersebut. Pada saat ini, Fang Yuan hanya bisa menghentikan tindakannya. Hanya kesengsaraan tingkat 6 saja mampu memaksa Fang Yuan yang sangat terhormat untuk tidak lagi mengambil tindakan. Karena segera, Fang Yuan menyadari bahwa ia tidak dapat menguraikan kenyataan dan ilusi dari pemandangan ini, apakah itu juga terjadi pada klon mimpi murni. Meskipun Fang Yuan merasa bahwa kepompong klon mimpi murni tidak pernah berpindah lokasi, kemungkinan jejaknya telah disembunyikan. Jika Fang Yuan melakukan sesuatu sekarang, dia mungkin membunuh klon mimpi murni di dunia nyata. Pada saat ini, metode pertahanan jalur mimpi menjadi sangat berharga. Fang Yuan tidak bergerak, dia membiarkan kesengsaraan jalur mimpi menghantamnya, hanya menggunakan jurus pembunuh gabungan untuk membela diri. Sedangkan untuk klon mimpi murni, dia dipertahankan oleh gu abadi baju zirah mimpi. Klon mimpi murni tidak memiliki tubuh abadi yang berdaulat, dia tidak dapat menggunakan jurus pembunuh gabungan Fang Yuan. Klon mimpi murni juga harus menstabilkan 3 ki, dia tidak dapat mengalihkan pikirannya yang berharga untuk mengaktifkan jurus pembunuh jalur mimpi apapun. Sebenarnya, Fang Yuan hanyalah seorang ahli jalur mimpi, dia tidak dapat menciptakan jurus pembunuh jalur mimpi yang cocok dengan klon mimpi murni dalam waktu yang singkat ini. Jadi, klon mimpi murni langsung mengaktifkan gu abadi baju zirah mimpi sebagai gantinya. Meskipun gu abadi baju zirah mimpi berada pada peringkat 7, klon mimpi murni memiliki esensi abadi yang diberikan tubuh utamanya. Fang Yuan sangat sabar, dia menyaksikan alam mimpi turun ke klonnya, dia menyaksikan kuda-kuda iblis mimpi buruk terbebas dari binatang buas tahun dan menyerang klon mimpi murni. Kesengsaraan jalur mimpi berlangsung selama lebih dari 45 menit sebelum awan di langit menghilang. Langit dan bumi kembali cerah. Saat ki langit dan bumi memudar, laut kembali tenang. Kuda-kuda iblis mimpi buruk di tanah kembali ke bentuk aslinya,
mereka sebenarnya adalah binatang buas tingkat tahun terpencil yang dilepaskan Fang Yuan sebelumnya. Seperti yang diharapkan, kepompong itu tidak jauh, di sebelah kiri Fang Yuan. Penemuan ini membuat hati Fang Yuan menjadi dingin. Kepompong itu berada di tempat yang berbahaya, jika Fang Yuan menggunakan jurus pamungkas apapun, dia mungkin bisa melibatkannya. Saat itu, tubuh utama Fang Yuan akan menjadi biang keladi yang membunuh klon mimpi murni. Kenaikan abadi jalur mimpi benar-benar berbahaya. Jika Fang Yuan mengambil risiko, kemungkinan besar tubuh utamanya akan menjadi rintangan terbesar bagi kesengsaraan klonnya. Untungnya, Fang Yuan waspada dan baru melakukan kesengsaraan setelah mendapatkan baju zirah mimpi Gu abadi. Meski begitu, kenaikan abadi ini sangat berbahaya, dia hampir gagal melewatinya. Kesengsaraan jalur mimpi ini bahkan berhasil memengaruhi tubuh utamaku, sebut saja kesengsaraan mimpi ilusi yang membingungkan. Meskipun, Fang Yuan juga memiliki jurus pamungkas yang berisi Gu abadi mimpi dan dapat digunakan untuk penyelidikan, jurus pamungkas ini jelas tidak cukup untuk menguraikan kebenaran. Kuncinya adalah dia memiliki terlalu sedikit Gu abadi jalur mimpi. Baju zirah mimpi ada pada klon, tubuh utamanya hanya memiliki mimpi peringkat 7 dan token mimpi peringkat 8. Jika token mimpi digunakan sendiri, pengguna akan mati karena menggunakannya, karena Gu abadi ini menggunakan semua fondasi Gu abadi esensi abadi, emosi, makna sejati untuk menciptakan alam mimpi. Ukuran dan kekuatan alam mimpi akan bergantung pada situasinya. Saat itu, Wu Shuai adalah Gu abadi peringkat 8 puncak, dia adalah Grandmaster kuasi tertinggi dalam jalur perbudakan. Setelah mengorbankan hidupnya, Istana Naga memperoleh kekuatan untuk memperbudak 4 Jenderal Naga. Token mimpi sangat sulit digunakan sendiri, gerakan mematikan yang menggunakannya sebagai inti sangat sulit diaktifkan. Dalam kasus Fang Yuan, itu bahkan tidak berguna seperti Gu abadi mimpi peringkat 7. 3 ki menyatu menjadi satu gumpalan. Klon mimpi murni melemparkan Gu fana kupu-kupu mimpi peringkat 5 ke dalamnya. Pada saat berikutnya, ada suara keras saat 3 ki meledak, menciptakan lubang abadi. Dengan terciptanya lubang abadi, ia mulai menyerap ki langit dan bumi di sekitar klon mimpi murni dengan panik dan tumbuh dengan cepat. Klon mimpi murni mengenakan baju zirah mimpi Gu abadi dan yang lainnya, dengan cepat menenangkan 3 ki dan menstabilkan tanah terberkati yang baru dibuat. Tanah terberkati itu selesai, meskipun tidak sebanding dengan bukaan abadi yang berdaulat, itu adalah tanah terberkati tingkat super, jauh melampaui tingkat tinggi. Klon mimpi murni yang lengkap memiliki 10 fisik ekstrim, dengan demikian, tidak aneh untuk memiliki tanah terberkati tingkat super yang hanya dapat diperoleh oleh 10 fisik ekstrim. Dengan tanah terberkati itu, sebagian ki langit dan bumi masih tersisa. Klon mimpi murni menggunakan kesempatan itu untuk menyempurnakan Gu vitalnya. Gu kupu-kupu mimpi yang ia lemparkan sebelumnya adalah Gu vitalnya. Selama resonansi dengan langit dan bumi sebelumnya, ia mempelajari 3 resep Gu abadi jalur mimpi dari inspirasi alami. Gu abadi kupu-kupu mimpi adalah salah satunya. Gu abadi kupu-kupu mimpi berhasil naik ke peringkat 6, Fang Yuan akhirnya memiliki total 4 Gu abadi jalur mimpi sekarang. Setelah Gu abadi disempurnakan, kesengsaraan jalur mimpi baru muncul di tanah yang diberkati, tetapi kekuatannya jauh lebih rendah daripada kesengsaraan kenaikan abadi. Kali ini, tubuh utama Fang Yuan tidak perlu melakukan apapun. Fang Yuan memberikan Gu abadi mimpi kepada klon mimpi murni, yang terakhir menggunakan 3 Gu abadi untuk melewati kesengsaraan. Asap cahaya mimpi dari tamu dunia lain, memanggil jiwa batin mimpi malamku. Bahkan jika ini tidak ditakdirkan selama 100 tahun, aku meninggalkan cangkang fana ini untuk mencari kenyataan dalam mimpiku. Setelah kesengsaraan, klon mimpi murni menyanyikan puisinya, dia meletakkan telapak tangannya di dada, membungkuk pada tubuh utama, mulai hari ini dan seterusnya, namaku Meng Qiu Zhen 1. Fang Yuan tertawa, nama yang bagus. Meng Qiu Zhen, tunjukkan padaku tanah suci jalur mimpimu. Dia sangat tertarik dengan tanah suci jalur mimpi. Tanah suci tingkat super jalur mimpi ini memiliki total 8.000 km persegi tanah, laju waktunya 46 kali, inti asal bukaan abadi akan menghasilkan 55 saripati abadi anggur hijau setiap tahun. Ini adalah standar tanah suci tingkat super, tidak ada yang tidak biasa. Hal yang benar-benar memuaskan bagi Fang Yuan adalah lingkungan khusus dari tanah suci tersebut. Ini adalah lokasi terbaik untuk memelihara materi abadi jalur mimpi, potensi pengembangannya sangat besar, itu tidak mengecewakanku sama sekali.
Setelah beberapa pengamatan, Fang Yuan cukup puas. Kekurangan parah materi abadi jalur mimpi selalu mengganggunya. Dengan bukaan abadi jalur mimpi ini, dia memiliki dasar untuk mengembangkan lebih banyak materi abadi. Sepanjang sejarah, perkembangan khas dari jalur baru adalah munculnya dewa abadi yang mengolah jalur tersebut. Karena lingkungan yang unik dan tertutup, lubang abadi dewa abadi dapat dengan cepat menumbuhkan sejumlah besar bahan abadi dari jalur tersebut. Bahan abadi ini akan mengalir ke pasar dan mendorong jalur tersebut untuk menjadi makmur dan maju.